Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak dongeng ini, masih kita lanjutkan tentang perjalanan Aki ke negara Mesir ya, negara Egypt yang berkedudukan di dua benua, yaitu benua Afrika sebagian besar dan benua Asia sebagian kecil. Sekali lagi bahwa mereka itu adalah negara yang sudah lama ya, diganti-ganti penjajah dan akhirnya mereka merdeka dari jajahan Inggris. Biasanya kalau jajahan Inggris itu lebih beradab, lebih berperadaban dibandingkan dengan penjajah-penjajah yang lainnya. Nah, Aki ingin menginformasikan yang pertama, karena Mesir ini masuknya ke Jazirah Arab, jadi mereka itu bisa naik darat antar negara. Ya, susah kalau kita susah antar negara. Kita aja ke Singapura harus melalui Selat Malaka ya, begitu. Apalagi kita ke Australia, tapi kadang kita juga bisa. Ada yang nembus yaitu ke Papua Nugini. Namun kalau Mesir itu bisa banyak ya, darat-darat atau melewati laut sedikit. Jadi kalau mereka itu katanya mau haji atau mau umroh ke Tanah Suci, ke Mekah, mereka melalui darat. Sehingga banyak ya yang ke sana, yang melalui darat maksudnya. Tapi ya jemaahnya tidak sebanyak Indonesia. Yang datang ke sana masih banyak Indonesia katanya menurut mereka itu. Karena Indonesia ini kaya katanya begitu ya. Padahal mereka itu dengan jalan, padahal itu Aki sudah mendapat penjelasan dari ulama. Kiai, kalau gini mah saya mau pindah aja lah ke Mekah. Kenapa? Supaya saya sholat di Masjidil Haram itu 100 ribu kali di masjid yang lain, atau Masjid Nabawi 1000 kali di tempat yang lain. Jangan begitu pikirannya Cana Pak Haji. Kenapa? Karena belum tentu kalau sudah dekat itu belum tentu diberi hidayah untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Ya betul juga. Nah, jadi mereka itu sampai si pemandunya itu kan, mungkin kalau pemandu acara itu kan sudahlah kelasnya ya, uangnya juga lumayan begitu. Tapi mereka juga ingin umroh saja itu belum kesampaian katanya begitu. Itulah hakikat dan hidayah dari Allah. Dari kita kan kadang-kadang tukang bubur naik haji ya banyak dan lain sebagainya, sehingga kita itu menjadi fokus impian semua orang, sehingga jemaahnya sekarang harus menunggu 20 sampai 30 tahun lamanya. Nah, baik, selanjutnya ada beberapa informasi karena ini perjalanannya ke Mekah itu katanya menurut mereka dari Kairo itu jalan sebanyak 500 km. Ya mudah-mudahan seperti apa ya, Jakarta Semarang atau Bandung Semarang gitu ya. Itu kan zaman sekarang sudah ditembus dengan jalan tol cuma 5 jam bisa sampai ke situ. Di sana juga kalau jalan-jalan kan besar gitu ya, yang ibu kotanya itu nanti Aki akan cerita adalah yang pedalamannya, yang masuknya. Nah itu besar, jadi kira-kira sekitar 4-5 jam sudah sampai kepada penyeberangan itu. Dari situ katanya naik kapal kecil atau peri lah kalau di kita namanya ya, kapal peri, sekitar 1 jam nyebrangnya itu. Nah dari penyeberangan masuknya ke negara Arab Saudi sampai ke Tanah Suci Mekah itu 1200 km. Jadi kurang lebih 1 hari 1 malam lah, kurang lebih begitu, atau 1 malam ya. Wong kita sekarang sudah jalan tol itu ke Surabaya aja juga hanya bisa ditempuh dengan 7-8 jam begitu. Jadi begitu gambarannya, makanya mereka itu 1 hari semalam itu sudah sampai untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu dekatnya ya. Di situ hebatnya. Allah menciptakan daerah-daerah jazirah sehingga agama Islam itu lebih tersebar di wilayah Timur Tengah begitu ya. Begitu itu awalnya, tapi sekarang sudah sedunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya begitu Aki masuk lagi ke salah satu rumah makan itu disuguhin dengan fotonya Pak Prabowo yang begitu besar.
cukup bergembira, dan makanannya memang banyak yang masak orang Indonesia sehingga ya walaupun tidak persis lah lidahnya mirip-mirip kayak gitu. Beda dengan waktu Aki ke Perancis misalnya, langsung disuguhin makanan Perancis dengan pizza dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu Aki tidak banyak bepergian lewat ibu kota yang masih belum selesai itu. Kemudian Aki menuju tujuan utama di sana, wisatanya adalah ke piramida. Ya piramida kan gambar aja sudah kelihatan. Lebih dekat itu lebih bagus. Jadi tidak seperti beda ya dengan mana? Beda dengan candi-candi di kita, Borobudur misalnya. Kalau Borobudur itu kan templekan batunya itu besar-besar, kemudian membuat suatu guha-guha begitu. Itu enggak, itu malah landai aja piramida dari bawah itu terus besar naik ke pinggir. Itu piramida itu adalah persembahan raja untuk dirinya. Ya, katakanlah itu adalah sejarah untuk dirinya gitu. Atau kalau di Subang itu mungkin patung Nenas gitu ya, karena produksi Nenas ada patungnya. Ini raja yang begitu indah juga dia membuat piramid. Piramid memang susah dipikir dengan akal bila itu diperbuat beberapa ribu tahun yang lalu. Karena apa? Karena memang arsitektur waktu itu kan belum begitu banyak. Paling juga di templek-templek kayak gitu dengan orang. Tapi ini rapi benar. Di sampingnya yang punya raja yang begitu gede, itu di seberangnya itu bukan seberangnya lah, sekitar bersebelahan di sebelah sana. Ada yang lebih kecil piramidnya itu untuk pramesuri, untuk istrinya. Jadi piramid yang kedua itu ada untuk istrinya. Sedangkan 3 berjejer di seberangnya, sebelah sana tidak begitu jauh juga sih. Ada 3 piramid, besarnya sama, lebih kecil dari untuk pramesari, itu untuk anak-anaknya yang 3 itu. Nah begitu sejarahnya itu. Tapi puluhan hektar mungkin ya, kelihatannya itu tidak dibangun secara modern. Biasa saja, debu ya. Jadi kalau ada yang mau foto-fotoan di situ tuh dengan debu, dengan angin dan lain sebagainya, itu begitu. Hanya saja ada wisata dengan delman, ada. Jadi delmannya tuh bagus-bagus juga ya, sama dengan di kita lah begitu. Kemudian itulah yang keliling untuk candi itu sekitarnya. Sedangkan untuk parkir mobil, mereka berada di luar sana. Rada sedikit jauh, itu memang di teras, di tembok dan sebagainya. Pedagang aja. Pedagang itu di sekelilingnya pedagang kios-kios tradisional lah. Tradisional artinya tidak dibangun secara megah-megah, tapi biasa saja kios-kios seperti di kita juga sama begitu. Nah itulah gambaran tentang piramida. Jadi piramida ini diceritakan dia dibuat untuk persembahan keluarga raja, begitu semuanya ya. Sehingga sampai sekarang masih terus lestari dan kelihatannya masih masuk dengan 7 keajaiban dunia. Itu tentang piramida yang sampai sekarang kan tersohor kepada kita. Dari situ Aki tidak banyak dibawa jalan-jalan lagi karena sudah terlalu siang. Nah yang kita tuju dia pilihan. Hari ini mau kemana? Pertama katanya ada muminya Firaun. Tidak tahu apakah muminya Firaun itu asli dari mayatnya Firaun atau bentuk atau buatan seperti itu. Nah itu tidak keburu, tidak terlalu penting. Jadi yang dari sini itu harusnya beberapa minggu kata dia juga di sana. Ya memang lah maunya begitu. Tapi kita juga untuk apa menghabis-habiskan duit untuk di situ saja ya. Kalau kita ada tujuan lain. Ya insya Allah kalau tidak ada mah di sana juga kita bisa aja berbulan-bulan menikmati sungai Nil ya begitu. Nah dari itu Aki masuk ke makamnya imam besar. Imam Syafi'i itu yang melahirkan ahli sunnah wal jamaah. Beliau ahli fikih. Dia disejarahkan ya bahwa dia itu adalah dari keluarga yang tidak punya, tapi dia belajar agama kemana-mana terus sehingga dia menjadi jaksa dan lain sebagainya. Terus dia mengajarkan agama dengan kitab-kitab pilihannya ya, termasuk mungkin salah satunya kitab kuning kalau di kita terkenalnya. Nah itu dia
dimakamkannya di Mesir. Nah, menuju ke sana ternyata makamnya itu tidak eksplisit. Memang kalau di dalam makamnya ruangannya cukup segitu mah, ada makamnya, ada lorongnya begitu ya. Terus makamnya kecil samalah dengan di kita para wali begitu. Nah, yang ingin Akid tanyakan itu adalah dia tidak masuk mobil pun ke sana itu, sehingga sini ini kan harus pakai kursi roda tuh ke sana. Tapi kursi roda juga jalannya kurang bagus sehingga akhirnya dibapah lah begitu. Masuk ke sana tidak aneh lah, biasa aja juru kunci yang seperti itu berada di wilayahnya RW RT penduduk. Jadi katakanlah, mohon maaf ini kalau Aki salah, di wilayah kumuh lah begitu ya. Jadi tidak dieksplisitkan bahwa itu adalah imam besar salah satu agama sebagai anbiya ya, sebagai penerus daripada Rasul, itu tersohor sedunia, ajarannya dianut oleh umat Islam sedunia ya. Banyak yang ada yang tidak madhab Syafi'i, tapi kebanyakan kalau menurut Indonesia Aki lihat itu ke madhab Syafi'i. Dia itu begitu katakanlah tidak serasi selaras seimbang gitu ya. Jadi mohon ini juga salah satu ketidakmoderatannya di Mesir, bahwa padahal pengunjungnya juga cukup banyak menurut Aki ya. Tidak berhenti, kita keluar masuk. Itulah gambaran tentang beberapa jalan-jalan Aki ke Mesir. Masih ada mungkin bersambung 1 atau 2 kali lagi bagaimana tentang gambaran Mesir. Silahkan Bapak Ibu dan anak-anakku pergilah ke sana. Tidak salah jalan-jalan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekeluarga bisa sampai ke makam Imam Syafi'i yang tersohor sedunia dengan pelajaran-pelajaran fikihnya. Tapi di Mesir ini kelihatannya tidak begitu megah ya, keadaannya hanya seperti ini saja. Tapi ini adalah lahir tahun 150 Masehi dan meninggal pada 204. Jadi usia Imam Syafi'i ini selama 54 tahun. Bye-bye.